Apa sebenarnya definisi dari akal sehat yang kemudian ini harus digaungkan terus-menerus? Apakah artinya memang tidak ada akal sehat yang saat ini? Saya tidak pakai kata manuver ya. Manuver itu kata yang terlalu militeristik. Manuver itu artinya menghajar sesuatu atau menghindari sesuatu. Saya pakai istilah bahasa Jawa dari manuver itu namanya belusukan. Jadi belusukan akal sehat sebetulnya. Belusukan akal sehat. Ya, artinya kenapa akal sehat ini harus terus digaungkan? Karena politik itu atau demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat. Demokrasi itu government of reason through the government by the people. Artinya pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Kenapa begitu? Sebab politik itu adalah ilmu yang paling rumit, yang memerlukan kapasitas akal yang besar. Karena politik artinya mendistribusikan keadilan. Karena itu misalnya di abad 15, politik disebut sebagai the highest of all sciences, ilmu tertinggi di antara ilmu-ilmu. Karena untuk mendistribusikan keadilan, dia harus punya kepekaan sosial luar biasa, pengetahuan tentang ekonomi, tentang hukum. Jadi menjadi politisi, dasar pertama adalah kecukupan akal, bukan kecukupan suara, atau bukan kecukupan modal, tapi kecukupan akal. Karena itu saya promosikan akal itu supaya masuk ke dalam kehidupan politik. Alasan pertama. Yang kedua adalah saya mendorong belusukan akal sehat itu melalui kampus. Sebab saya percaya hanya di kampus kita bisa tapis akal bulus supaya akal sehatnya jadi murni itu. Jadi akal sehat itu harusnya diinvestasikan dan dipromosikan melalui kampus. Kalau misalnya kita mau debat politik itu sebaiknya di kampus, di panggung di mana akal bisa diuji gitu. Nggak mungkin kita debat politik di atas panggung dangdut, karena itu satu arah. Jadi akal sehat selalu tumbuh bila ada argumentasi dua arah. Itu dasarnya kenapa saya ngotot untuk masuk ke kampus dan mengingatkan ulang bahwa asal-usul politik adalah kegiatan intelektual. Apakah artinya dalam kondisi zaman sekarang itu sudah mulai hilang sehingga harus terus digaungkan oleh Bung Rocky? Bukan mulai hilang, memang lenyap karena hiruk pikuk politisasi. Ini disebut tahun politik. Padahal sebenarnya bukan tahun politik, ini tahun politiking. Jadi yang ada di situ, ya itu yang tema itu manuver politik. Saya tidak manuver politik, saya manuver akal sehatnya. Manuver akal sehat. Ya, politiknya itu urusan politisi. Tapi tetap saya mendeteksi bahwa ada sesuatu yang hilang di kampus, sehingga kalau saya datang di kampus, ya orang bergembira, seolah ada yang kembali ke kampus itu. Padahal saya tidak kembali ke kampus, saya hanya menghidupkan ulang tradisi berpikir kritis melalui argumentasi mimbar akademis itu. Meskipun ada beberapa sebenarnya yang juga menolak kedatangan, kalau tidak salah tadi sempat ada penolakan. Apakah artinya berarti mereka tidak menerima pemikiran yang sama seperti Bung Rocky? Tidak menerima, takut akal sehat itu menyebar dari kampus. Itu soalnya tuh. Jadi agak aneh misalnya kalau rektor di beberapa universitas negeri menolak saya, loh. Kan harusnya kampus itu mengundang setiap orang ke situ untuk diuji dalilnya, termasuk politisi, termasuk aktivis, siapa aja. Tapi faktanya ditolak. Jadi agak aneh bahwa kampus menolak akal sehat, kan apa namanya, contradictio in terminis. Bung Rocky, apakah artinya hilang ini karena memang tergerus atau karena tercuci otaknya begitu sehingga yang tadi dimaksud kaum lini tengah oleh Cak Krisman kaum tengah ini ternyata juga akhirnya juga entah ke kanan entah ke kiri, tidak berada benar-benar ada di tengah? Saya terangkan dengan cara lain gitu ya. Istilah kaum tengah itu pernah dipakai dalam pengertian olok-olok sebetulnya, the mediocre itu. Jadi kaum yang tidak mampu berbuat apa-apa karena itu berdiam diri di tengah gitu. Nah, tentu yang dimaksud oleh Mas Krisman bukan itu. Tapi kaum yang jadi buffer di antara dua fanatisme itu. Sehingga dia jadi sumur. Yang kiri boleh ambil dari situ, yang kan. Tapi soalnya adalah yang tengah ini memang tersingkir. Yang tengah itu kehilangan kemampuan untuk memberi analisis karena dia masuk di dalam jebakan dua kandidat yang dua-duanya sebetulnya kurang secara ideal gitu. Orang tengah itu orang kampus itu selalu ingin memaksimalkan. Ini udah nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa dimaksimalkan. Karena itu dulu 2 bulan lalu saya masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk minta supaya
threshold 20% itu dibatalkan karena itu nggak masuk akal, supaya ada peluang yang disebut sebut aja golongan ketiga ini menumbuhkan alternatif gitu. Sekarang orang mengulangi duel 2014 kan, tapi sudah itu hasilnya, kita nggak bisa bikin apa lagi kan, udah diputuskan. Karena itu saya ambil jalan baru, yaitu masuk ke kampus itu untuk menyadarkan bahwa hari ini itu temporer politiknya. Yang saya maksudkan adalah kita investasikan infrastruktur akal sehat itu supaya 2024, jalan ke 2024 tersedia bagi generasi baru, bagi milenial baru, bagi budayawan yang berupaya untuk mengulang kebahagiaan dan keindahan kita ketika berpolitik di awal kemerdekaan. Ada debat habis-habisan di antara para politisi, terus itu makan soto rame-rame itu, bercanda-bercanda. Tapi kekuatan argumen di awal Republik ini berdiri, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang sekarang yang sangat tipis argumennya. Nggak ada fanatisme waktu negeri ini berdiri. Bertengkar memang bertengkar, tapi ada referensi. Yang satu pakai Marxisme, jelas referensinya kemana. Kalau sekarang berarti tanpa dasar? Tanpa dasar, karena ini cuma mau tukar tambah elektabilitas itu. Jadi kita terpancing justru pada yang disebut sebagai atavisme itu. Membuat politik itu beku karena ingin kembali pada identitas yang sudah jenuh gitu. Itu saya kira betul tadi. Jadi mesti dibelah kebekuan ini dengan satu ide itu. Ide kemajemukan, ide kesetaraan manusia, ide keadilan. Itu yang nggak ada di dalam forum debat kan. Kan kita mau lihat itu. Jadi ada kegalauan pada masyarakat sehingga sekarang masuk akal kalau orang mulai berpikir kalau begitu kampus ya udah netral, artinya non-blok. Non-blok artinya golput. Sekarang kekuasaan merasa terganggu dengan golput itu. Nah, hal yang kedua yang saya mau terangkan, saya mengambil sikap bukan, kan orang sebut saya berpihak, saya nggak berpihak pada siapa-siapa. Kalau dikatakan misalnya saya berpihak pada oposisi, loh saya dan dia sama-sama oposisi, buat apa saling memihak gitu? Sebelum ada partai-partai oposisi, sudah beroposisi. Jadi kalau dibilang pro Gerindra, saya nggak pro Gerindra. Saya pro hak saya untuk memperoleh kemungkinan alternatif itu. Saya ingin, bahkan sempat ada yang mengatakan terlalu banyak mengkritik dari sisi pemerintahan, artinya secara tidak langsung dijudge bahwa Bung Rocky ini ada di posisi yang berbeda. Pikiran piciknya begitu. Kemampuan kita untuk menghasilkan alternatif adalah dengan mengkritik. Karena saya sering katakan, tugas akademisi adalah mengkritik establishment politik, establishment pengetahuan, bekuan kebudayaan, karena itu yang mesti kita kritikan. Rocky politik adalah akal sehat, bahkan rasa juga. Ini bagaimana kita harus menyeimbangkannya? Memang itu poinnya, karena itu keliru kalau dibilang misalnya saya tidak netral karena beroposisi itu. Itu ajaib quotation itu. Lantas dari mana kita bisa memastikan bahwa Bung Rocky ini tetap netral? Karena itu saya mau terangkan sekarang tuh. Netral artinya tidak didikte. Itu dasarnya. Kalau saya mengkritik Jokowi karena didikte oleh Prabowo, maka saya tidak netral. Sebaliknya, kalau saya menghujat Prabowo karena didikte oleh Jokowi, saya tidak netral. Tapi kalau itu pilihan saya, maka saya pasti netral. Jadi ukurannya cuma didikte apa tidak didikte. Didikte oleh apa? Didikte oleh janji, didikte oleh uang, didikte oleh moral. Saya nggak didikte siapa-siapa. Jadi apa urusannya itu? Kalau saya ucapkan sesuatu, orang anggap didikte pasti. Kenapa? Karena beroposisi. Lo beroposisi itu kegiatan setiap orang, setiap jam, setiap saat. Beroposisi artinya memungkinkan sesuatu diuji. Saya hanya menguji. Kalau orang bilang kenapa yang diuji Pak Jokowi terus? Karena Pak Jokowi yang punya record. Tapi adakah kemungkinan kemudian juga mengkritik atau bahkan menggunakan istilah Bung Rocky menghujat dari sisi ke Pak Prabowo-nya? Pasti. Tunggu aja dia dilantik sebagai presiden. Harus menunggu sampai dengan ketika dilantik jadi presiden. Kalau dia bukan presiden, apa yang saya mau kritik coba? Mau kritik apa? Pak Prabowo tidak bikin infrastruktur. Memang dia belum bikin. Gagal di dalam memberi lingkungan. Memang dia tidak lakukan karena dia belum punya power untuk mendelegasikan idenya tentang kekuasaan ke dalam birokrasi. Begitu dia pegang birokrasi, maka timbul kontras. Kok nggak begitu? Karena Pak Jokowi pernah bikin janji, maka sekarang kita lagi janjinya. Prabowo tidak bikin janji, apa yang mau ditagih itu? Kan
akal sehatnya begitu kan. Jalan pikir. Tapi misalnya Pak Jokowi bilang, saya tidak punya beban dengan masa lalu. Loh 4 tahun ini beban dia yang kita sedang uji itu. Kalau orang nggak punya beban, ngapain nyalek ulang? Petahana itu pasti punya beban gitu. Gagal menaikkan pertumbuhan ekonomi misalnya. Tapi pemerintah berhak bilang, enggak, ekonomi bagus, 5,1%. Saya bilang pasti bagus. Kalau sebelumnya 3% itu. Tapi Pak SBY bikin 6%. Terus lebih bagus mana? Kan Pak SBY lebih bagus kan. Artinya saya bilang, Pak Jokowi buruk pertumbuhan ekonomimu tuh. Dibandingkan siapa? Tentu dibandingkan sebelumnya. Kan itu namanya evaluasi kan. Maka saya kasih kritik. Kalau dibilang itu suara oposisi. Ada tidaknya oposisi pasti begitu kesimpulannya tuh. Sama Apakah artinya tadi. berarti mengkritiknya nanti baru ketika setelah jadi dalam artian dalam posisi sekarang Bung Rocky Dengan tidak akan mengkritik sendirinya apapun. kekuasaan itu dikritik. Pertanyaannya, siapa yang punya kekuasaan hari ini? Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Karena itu demokrasi memberi fasilitas untuk pergantian kekuasaan melalui kompetisi politik. Lain kalau dua-duanya ya baru muncul atau dua-duanya pernah bikin prestasi. Jadi saya mengkritik kekuasaan. Pertanyaannya, siapa yang punya kuasa hari ini? Oke, yang Prabowo dia tidak punya kuasa. Bahkan dia bisa hilang di dalam elektabilitas atau akhirnya dia memenangkan elektabilitas. Bagaimana dengan rekam jejak? Apa rekam jejak Prabowo di dalam pemerintahan? Apakah harus selalu terkait dengan pemerintahan atau mungkin Tentu juga rekam saja. jejak dari seseorang yang akan maju ke dalam satu Ya tentu saja pemilihan? itu urusan pers untuk Ya. rekam jejaknya apa. Tapi apakah itu beban itu? Tentu saja beban. Dia hak asasi manusia misalnya. Itu beban Prabowo yang saya kritik itu. Oke. Pak Jokowi punya beban hak asasi manusia nggak? Punya, karena memelihara pelanggar HAM di dalam kekuasaannya justru. Karena itu saya kritik duluan. Bahwa Pak Jokowi tidak punya hak moral untuk mengkritik hak asasi manusia Prabowo karena dia juga memelihara pelanggar HAM. Saya di luar punya hak moral untuk kritik dua-duanya gitu. Jadi mesti dibedain, itu yang saya terangkan. Kalau kan yang dimaksud Pak Jokowi beban masa lalu kan ya beban hak asasi manusia tuh. Dan kabinet Pak Jokowi itu adalah kabinet yang diisi oleh orang yang juga punya problem dengan hak asasi manusia. Oke. Di dalam rekod PBB, di dalam rekod internasional, nama-nama yang memegang kendali politik di rejim sekarang bermasalah dengan hak asasi Mungkin saya manusia. potong baru. Oke. Gini, masalah rekam jejak Pak Prabowo, saya adalah pelaku 98, pelaku 96. Jadi kalau bicara masalah HAM, kita itu diamankan oleh beliau, bukan kita itu dihilangkan. Oke, saya terangin dulu ya, itu juga salah tuh. You tidak bisa klaim karena you bilang you pelaku gitu. Yang bisa judge itu orang yang bukan pelaku, yang tahu ini itu. Jadi kalau Anda ada di situ tentu nggak salah Itu ya. Mas Samsul juga kan? Oke. Dia juga, ini Mas Karena dia Samsul juga pelaku jadi juga. kan Saya juga Jadi- pelaku 98, aktivis Ya, 98. itu soalnya Aktivis ya, kan orang aktivis. saling saya pelaku. Loh saya pelaku, saya bawa mahasiswa saya ke bundaran Senayan dan dihajar di situ. Tapi saya tidak mungkin untuk bikin semacam apa namanya pembenaran atau apologi hari ini. Jadi kan ada pelaku dan sekarang ada di pihak kekuasaan, demikian juga dia. Maka dua-duanya bias di dalam Enggak, mengucapkan. satu sisi memang dulu saya ada di pihak mereka. Karena kita anggap mereka baik. Ya. Dalam perjalanan waktu ternyata yang ada adalah manipulasi. Ya. Ternyata ini Pak Prabowo ini selalu dijadikan kambing hitam, dijadikan menjadi korban. Ya. Akhirnya kita kan istilahnya orang Indonesia punya terenyuh hati. Mengapa orang ini selalu disalahkan padahal orang ini benar itu. Kalau memang bicara Soal masalah, hati. Saya kira bukan masalah personal lah hati itu. ini masalah memang. Ya soal Kalau masa kita- tadi seperti dengan nasionalisme Pak Cagres itu kan? harus muncul gitu loh. Jangan hanya memilih pemimpin hanya karena ada euforia tertentu, dimanipulasi atau digiring. Iya oke atau- itu. Kan gampangnya kan begini kan. Hak asasi manusia mesti diselesaikan oleh pemerintah manapun. Itu perintah undang-undang. Pertanyaan saya, Pak Jokowi selama 4 tahun menyelesaikan itu apa enggak? Tidak. Artinya dia melindungi pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam hukum berlaku prinsip habeas corpus. Selama kasus itu belum ada di depan pengadilan, before the law, maka harus dianggap pelanggaran hak asasi manusia masih berlangsung. Jadi Pak Jokowi memelihara pelanggaran itu selama 4 tahun. SBY juga, Mega juga, ya boleh terus sampai ke belakang Majapahit segala macam. Tapi faktanya sekarang di dalam real politik hari ini, Presiden Jokowi tidak boleh secara etis menuduh itu pelanggaran HAM. Karena justru tugas dia untuk mengadili,
melalui pengadilan yang bersih, dan tidak dia lakukan. Oke, Bung Rocky, ada banyak percakapan yang sebenarnya menarik kalau kita berbicara terkait dengan akal sehat. Tapi sekali lagi, Bung Rocky mengatakan bahwa karena memiliki kekuasaan, maka itulah yang layak untuk dikritik, begitu Yes. kan? Lantas, apakah memang hanya semata-mata mengkritik, atau pernahkah juga Bung Rocky melakukan, memberikan pujian juga? Tentu saya berupaya beri pujian, tapi apa yang akan saya pujikan? Kan itu soalnya. Misalnya begini, pemerintah ngotot terus bahwa kami bukan pembuat hoax seperti tuduhan Rocky Gerung. Dalil saya tetap, pemerintah adalah pembuat hoax terbaik. Hoax belakangnya itu soal Abu Bakar Ba'asyir. Apa itu bukan hoax? Keluar dari mulut presiden, akan dibebaskan atas alasan kemanusiaan. Belum sampai 24 jam dibantah oleh Menko Polhukam sendiri. Tidak begitu maksudnya. Artinya presiden bikin hoax. Mestinya menteri yang bikin hoax supaya bisa dikoreksi oleh presiden. Di dalam diplomasi diumpankan si menteri bikin sesuatu, kalau ada ketegangan, panglima tertinggi bilang saya ambil alih. Sekarang panglima tertingginya itu presiden bikin hoax, terus dikoreksi oleh menteri. Di mana etikanya itu? Kan ngaco logikanya kan? Kalau anak buah bikin kesalahan, nanti ada pemimpin yang akan perbaiki atau hukum dia. Kalau sekarang siapa yang mau hukum Pak Jokowi? Kesalahan Wiranto cuma bilang itu gerasa gerusu itu, padahal itu hinaan, bahwa kok pemimpin saya gerasa gerusu itu. Jadi tetap hoax dibuat dari istana. Oke. Yang kedua, tuduhan misalnya saudara Rocky Gerung memihak pada 212 di acara Monas. Saya bilang saya nggak memihak 212. Saya memihak hak saya untuk tahu apa itu 212. Lain logikanya. Saya mau tahu 212 di Monas apa itu. Kenapa saya mesti tahu? Itu peristiwa politik. Saya warga negara mau tahu. Kenapa informasi yang nggak ada? Kenapa pers tidak beritakan? Oleh karena itu saya kritik pers. Junto pemerintah yang menghalangi informasi terbaik yang harus menjadi hak publik. Jadi saya menuntut hak saya untuk tahu apa itu 212 di Monas. Apakah saya memihak 212? Enggak. Saya memihak hak saya untuk tahu. Tapi framing kan, itu pro 212 yang radikal. Ya, artinya kemudian bagaimana memisahkan bahwa... Karena akal sehat itu tidak ditumbuhkan. Orang diarahkan untuk atau pro atau anti tanpa argumentasi tuh. Itu soalnya kan. Tapi artinya apakah memang pemerintah yang sekarang ini memang tidak punya kebaikan sama sekali, sehingga memang harus terus dikritik untuk kemudian memunculkan dialektika Itu begitu? yang buat tidak netral Bung Rocky di situ. Sekarang saya kasih tahu coba ya. Berikan saya satu sinyal supaya saya kasih pujian pada Pak Jokowi. Apa? Oke, Mas Samsul. Saya pikir tidak harus dikasih tahu. Saya pikir Bung Rocky bisa menganalisa dan bisa membaca apa itu kebaikan pentingnya. yang ada dalam sebuah Benar pemerintahan kamu sekarang Jokowi. tuh. Saya sudah Itu menganalisa yang dan saya pikir dari Bung Rocky yang orang melihat bahwa Bung Rocky ini tidak netral. Iya benar. Kenapa Ya. selalu kritikan-kritikan tajam dan pedas terhadap pemerintah, sementara tidak ada penyeimbang sebagai balancing di situ terhadap kebaikannya pemerintah. Oke. Saya katakan tadi tidak ada yang namanya manusia di situ itu semuanya baik 100%. Pasti ada celah salah. Dan tidak ada semua manusia sekarang yang contohnya buruk kalau 100% ya. Bung Rocky itu mau baik pada pemerintah, kenapa kemudian istilah 212 itu sekarang di akhir-akhir ini cenderung diarahkan kepada pasangan calon tertentu gitu Oleh kan? siapa? Oleh Ya tergantung persepsi sekarang kan Karena begitu. itu. Nah, sehingga apa? Kalau Bung Kenapa Rocky, dicontohkan ke saya? kalau Bung Rocky bisa mengkritisi, mestinya gerakan 212 yang awalnya tidak seperti itu, yang akhir-hari ini kemudian diarahkan ke 212, itu dikritisi tuh, kritisi dong. Oke, sekarang saya Dengan terangkan sesuatu ya. yang netral Saya tentunya terangkan gitu ya. kan. Itu Saya mau kritik baru kita 212. anggap, kita anggap baru Bung Rocky netral. Oke, benar kamu. Saya mau kritik 212. Berikan saya fakta tentang apa yang terjadi di Monas. Saya tunggu 24 jam, nggak ada yang beritain tuh. Jadi apa yang saya mau kritik? Artinya, pemerintah menghalangi orang mengetahui 212. Karena itu saya kritik pemerintah, kenapa halangi hak saya untuk kritik 212. Tapi saya juga tetap terus mengejar. Artinya begini, Bung Rocky terus mengkritik dan mengkritik dan mengkritik. Apakah memang tidak ada pujiannya? Ada, tapi Contohnya apa palsu. Bang? Contohnya apa Bung? Contoh apa? pujian kebaikan, sedikit kebaikan yang ada Kamu di betul tadi. Pujian itu datang dari analisis. Saya bikin analisis dan saya tidak temukan satupun yang bisa saya pujikan. Soal lingkungan, soal HAM, soal pertumbuhan ekonomi, soal demokrasi. Coba you sebut. Artinya semua salah begitu? Salah. Semua salah? Memang semua salah. Sebutin satu coba. Tidak ada kebaikan satupun. Setiap kekuasaan apakah Begini. artinya semua salah? Karena saya nggak temukan, you sebutin kebaikan. Kalau ada saya pujikan. Apa?
Saya pikir tidak Tunggu, harus saya apa? menyebutkan. Bung Rocky ini adalah seorang analisis yang Justru saya tajam. bikin analisis dan nggak menemukan. Lah iya, justru Kenapa mesti dipaksa menemukan? kita mempertanyakan independensi Bung Rocky, kenetralan Bung Rocky di Oke. situ karena satu pun tidak menemukan kebaikan. Sekarang. Ya kan? Satu pun tidak ada menemukan Memang nggak kebaikan. ada. Apa coba itu? Sangat mustahil. Coba. Sangat Oke, mustahil. Cak Risman kita mungkin hidup di negara ini. Kita Kita mencoba hidup di mencoba negara ini tidak ada supaya semuanya satu tetap pun yang netral luput. begitu Memang ya. nggak ada. Saya kaum santri, Bung. Coba Saya kasih kaum tahu santri. satu. Minimal hari Apa? ini ketika pemerintahan Bung Jokowi, Oke. Bung Jokowi di sini sudah jelas sudah adanya yang namanya peringatan Hari Santri Nasional. Bagus Karena itu. saya santri. Benar. Ini salah satu kebaikan yang saya rasakan sebagai kaum santri. Sekarang saya bandingkan dengan keadaan masyarakat yang terbelah tuh. Maka saya ambil kesimpulan tidak berhasil. Pemerintah yang namanya memelihara kebaikan itu pluralisme. kemudian tidak bisa dibandingkan dengan sebuah keburukan, tidak bisa. Kalau begitu Oke. kebaikan dibandingkan dengan Ya, kebaikan. ada analisis yang kemudian ini menurut kategori baik dan analisis yang menurut kategori kurang baik. Ya, itu namanya Kalau analisis. semuanya dianggap kurang baik, saya pikir Ini bukan contohnya manusia nih. lah. Oke, gitu Mas kan. Samsul, Bung Nah, Rocky, apakah sebentar. seperti ini? Apakah Mengapa saya tidak mengarahkan berpikir secara saya akal untuk sehat? menganalisis untuk menemukan hal yang baik? Oke, baik. Sebentar, saya. Secara metodologis itu ngaco itu. Oke, Loh, sekarang sebentar, gimana supaya- kita mau mengarahkan? Bung Rocky supaya jauh tenang lebih dulu. tajam, lebih senior dari kita. Justru karena saya lebih tajam, Anda tumpul, ikuti analisis saya. Baik, Bung Rocky. Kalau tidak bisa menganalisis, tidak bisa. Sebentar. Bagaimana tidak Oke. bisa menganalisis yang baik? Oke, bagaimana masyarakat juga harus menyikapi terkait dengan pesta demokrasi Oke, ini? saya mutar di seluruh provinsi itu dan bertemu dengan academician itu. Dan ada gairah untuk melihat perubahan itu. Jadi saya pastikan infrastruktur akal sehat kita bisa dihidupkan ulang. Jadi sekali lagi itu poinnya. Yang kedua, saya nggak pernah kritik Joko Widodo sebagai persona. Yang saya kritik adalah penampilan publiknya, tubuh politiknya saya kritik, kebijakan politiknya saya kritik, bukan kebijakan privatnya sebagai manusia. Saya nggak pernah singgung integritas dia. Bahkan saya puji dia. Orang katakan, tapi Pak Jokowi sederhana. Tentu, saya memuji kesederhanaan dia. Kesederhanaan hal yang baik. Sebagai kepala keluarga, dia sederhana, saya puji. Tapi sebagai kepala negara, tidak cukup dengan sekedar tampil sederhana. Jadi dia baik sebagai kepala keluarga, tapi buruk sebagai kepala negara. Itu. Dan saya bisa buktikan bahwa saya mengevaluasi kedudukan beliau sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala keluarga. Tuh. Karena ini urusan publik soal negara. Tuh. Nah, bayangkan misalnya satu keputusan yang sangat drastis untuk menentukan apakah Abu Bakar Ba'asyir itu bisa dibebaskan atau tidak. Kalau bisa, demi alasan apa? Mestinya pertimbangan beliau itu lengkap. Akhirnya dia gagal untuk membuat keputusan. Yang gagal siapa? Joko Widodo? Enggak. Kepala negara yang bernama Joko Widodo. Itu yang saya kritik. Artinya siapapun nanti akan menjadi kepala negara, artinya Bung Rocky tetap ada posisi seperti sekarang ini. Ya, Pak Prabowo kan saya bilang kemarin 12 menit setelah saudara Prabowo dilantik sebagai presiden, you memperoleh kritikan saya pertama. Saya bilang begitu di pidato kemarin. Bisa ya langsung menemukan dalam 12 menit pertama tuh langsung bisa Pasti, ketemu kritikan pasti. ya? Jangan kan 12 menit, saya 2 menit langsung ketahuan tuh. Karena dia mesti ucapkan kalimat pertama kan waktu dia Oke. dilantik tuh. Kalimat pertama aja bisa kita persoalin, logikanya benar apa enggak, retorika apa, substansinya ada apa enggak tuh. Gampang, sangat mudah. Baik. Itu Assalamualaikum adalah- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Rocky, satu pertanyaan terakhir Bung Rocky sebelum kita tutup diskusi kita. Bung Rocky selalu menggaungkan akal sehat kemana-mana, bahkan juga boleh dikatakan menjadi sentilan bagi semua orang. Ya. Satu pertanyaan, mudah-mudahan Bung Rocky tidak tersinggung. Berarti Bung Rocky dengan sendirinya mendeklar bahwa diri sendiri Bung Rocky tidak kehilangan akal sehat dan tidak akan kehilangan akal sehatnya. Saya setuju dengan kesimpulan kamu. Terima kasih. Begitu? Bung Rocky berarti Karena saya nggak bisa bantah. Artinya Bung Rocky mengklaim bahwa Bung Rocky tidak kehilangan akal sehat. Dialektik dari reason itu begitu. Kalau saya kehilangan akal sehat, tidak mungkin saya mempromosikan sesuatu yang tidak saya punya. Dan orang bilang arogan, bukan arogan. Oke. Itu determinasi kita untuk menghasilkan generasi baru. Kalau kita tidak punya determinasi, nggak ada gunanya kita hidup sebagai warga negara yang ingin melihat perubahan ke depan. Gitu. Baik, Bu Rocky, terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Mas Adi, terima kasih. Pak Risman, Mas Samsul, terima kasih. Dan pemirsa,